Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang manajemen unit-unit penunjang pendidikan. Manajemen unit-unit penunjang pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan unit-unit penunjang, misalnya bimbingan dan penyuluhan atau BP, perpustakaan, UKS, pramuka, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan untuk pemateri pembaca kedua. Terima kasih. Saya akan membahas tentang perencanaan atau planning. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam suatu pelaksanaan, suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pencapaian tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat, menganalisis, serta merumuskan keputusan. Jadi, perencanaan planning sebagai suatu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai perencanaan planning atau aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian kegiatan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan tertentu. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan aktivitas penyusunan dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan dilakukan pengelompokan bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. Pengelompokan bidang kerja ini yang harus dapat diciptakan hubungan kerja yang jelas agar antara satu bidang dengan bidang lainnya serta masing-masing bidang tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan jelas. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pengordinasian. Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Pengkoordinasian ini tidak hanya dibutuhkan dalam unit kegiatan yang ada, melainkan juga antar personal yang terlibat di dalam unit kegiatan. Dengan adanya pengkoordinasian efektif akan timbul kerjasama yang efektif, sehingga tujuan yang diharapkan dapat segera tercapai. Jika kita simpulkan, koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi memegang peran penting dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sekolah. Setiap personal yang terlibat harus saling berkomunikasi agar permasalahan yang ada serta sejauh mana perkembangan organisasi dapat diketahui. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Selain itu, komunikasi ini juga sangat membantu dalam pembuatan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari para personal untuk menemukan pendapat yang dapat menyumbangkan solusi yang tepat. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan pengertian yang jelas daripada secara tertulis. Demikian pula komunikasi yang dilakukan secara informal dan formal mendatangkan hasil yang berbeda pengaruh dan kejelasannya. Komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam suatu organisasi. Oke, itu sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Selanjutnya nomor 6 tentang kepegawaian. Sama halnya dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya. Kepegawaian merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, namun
agak berbeda dengan fungsi-fungsi administrasi yang telah dibicarakan. Dalam kepegawaian, yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personil. Selanjutnya, pembiayaan. Biaya merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang keberhasilan jalannya sebuah organisasi dan sangat menentukan apakah organisasi bisa menjadi sukses ataupun tidak, ditentukan dari bagaimana planning terkait dengan pembiayaan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita penuhi sebelum memulai melaksanakan acara. Yang pertama, perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan. Kemudian yang kedua, dari mana dan bagaimana biaya itu diperoleh dan ataupun diusahakan. Yang ketiga, bagaimana penggunaannya. Yang keempat, siapa yang akan melaksanakannya. Yang kelima, bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya. Jadi yang poin 5 ini sama halnya dengan laporan pertanggungjawaban ya. Dan yang keenam, bagaimana pengawasan dan lain-lain. Selanjutnya yang paling terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Jadi evaluasi ini kita akan lihat bagaimana kemudian kinerja dari seluruh orang-orang yang telah kita pasang. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan serta kemacetan-kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, selanjutnya dapat diusahakan sebagaimana cara-cara memperbaikinya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan subscribe video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.